Seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat dekat dengan beliau, Anas bin Malik. Dengan saudaranya Barra bin Malik. Kalau kita melihat sejarah mereka ini, mereka merasa sedih sekali, menangis. Tak kalah di satu saat, dalam sebuah peperangan malah. Bukan dalam keadaan seperti sekarang aman. Aman, negeri kita aman, alhamdulillah. Ke masjid aman. Kalau di Libya dulu, kalau ada orang ngajen ke masjid, pemuda bisa-bisa hilang, tidak aman. Ya, Indonesia aman, alhamdulillah. Yang enggak kita dapatkan di negeri-negeri yang lain. Anas bin Malik pernah dengan para sahabat ketika itu terlambat salat subuh, matahari sudah terbit. Peristiwa itu selalu beliau ingat sepanjang hidupnya. Kalau beliau ingat, beliau nangis. Itu Anas bin Malik. Ketika perang Tustar di Persia ketika itu. Di mana ketika itu seorang Anas bin Malik dengan kawan-kawannya seperti Abu Musa juga ikut di situ. Barra bin Malik juga ikut di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika dari Kufah, dari Baghdad, mereka bersama-sama mengepung Persia, benteng Tustar, negeri Tustar di Persia itu, hampir 30.000 pasukan diutus ke sana. Dan sudah dikepung oleh pasukan kaum muslimin selama 1,5 tahun. Ini perangan di kalangan sahabat itu sampai 1,5 tahun, nggak pulang-pulang. Ketika menaklukkan benteng Tustar ini di Persia sana, dari Kufah berangkat ke sana, dari Irak berangkat ke sana, dari Madinah berangkat ke sana, berkumpul. Karena memang Tustar dikenal sebuah negeri yang memiliki benteng yang sangat tinggi. Itu kebiasaan orang Persia dulu. Ya. Di samping benteng yang tinggi, kemudian dia juga membuat parit khandak, parit-parit yang sangat dalam dan lebar, sehingga kaum muslimin tidak bisa untuk masuk menembus benteng itu. Dikepung sampai 1,5 tahun lamanya. Bahkan disebutkan, karena saking lamanya mereka mengepung benteng Tustar ini, lebih 80 kali mereka bertempur. Karena kebiasaan Persia kalau mereka menyerang, keluar, kemudian masuk lagi dia. Nah, ketika menaklukkan benteng ini, ada kesempatan untuk merebut dan masuk ke dalam benteng. Itu waktunya sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh. Ketika dibuka pintu ini, para sahabat masuk. Seperti banjir bandang yang mengalir gitu ya. Menembus ketika mereka masih tidur. Di dalam benteng itu lebih 150.000 pasukan Persia. Dan para sahabat cuma 30.000 saja. Ya, mereka masih tidur. Maka direbutlah benteng itu. Ternyata di saat direbut benteng itu, matahari sudah mulai terbit dan mereka belum salat subuh berjamaah. Kondisinya darurat, kondisinya perang, nyawa ini tantangannya. Terlambat mereka salat subuh berjamaah sampai matahari sudah terbit, menyingsing di ufuk timur. Nah, Anas bin Malik yang dia mengetahui tentang keutamaan salat subuh berjamaah ini, yang mereka mendidik di masjid Nabi. Sampai juga Abu Musa, Barra dan ribuan para sahabat, mereka mengetahui betul itu. Sesuatu yang paling berharga sudah tinggal, sudah terlambat dalam kehidupan mereka. Salat subuh berjamaah dalam kondisi perang, Saya tidak katakan dalam kondisi aman. Ya, mereka sebenarnya punya udzur syar'i. Tapi mereka tahu kedudukan dan kebesaran nilai salat subuh berjamaah bagi mereka. Tak kala ketinggalan, mereka menyesal. Bahkan apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Demi Allah, bagi saya melakukan salat subuh berjamaah itu lebih baik, lebih mulia daripada mendapatkan 1000 kemenangan dalam peperangan jihad. 1000 kemenangan. Itu masih belum apa-apa dibandingkan dengan nikmatnya salat subuh berjamaah. Ini kata Abu Musa.
yang sudah menjiwai, mengetahui keutamaan, kedudukan salat subuh berjamaah ini, menggunakan waktu dengan baik. Bahkan kata Anas bin Malik, anda seluruh harta kekayaan dunia ditukar dengan kenikmatan saya melakukan salat subuh, saya tidak mau. Saya enggak mau. Dikasih saya sepenuh langit dan bumi harta kekayaan, dan kamu tidak salat subuh berjamaah, saya enggak mau. Itu para sahabat seperti itu. Ya. Makanya beliau ketika para sahabat sebahagia mereka mendapat kemenangan, mereka bersuka cita. Orang-orang yang mengerti tentang keutamaan salat berjamaah ini, mereka bergembira dalam satu sisi, sedih dalam satu sisi. Karena enggak sempat salat subuh berjamaah. Sudah disebutkan Anas bin Malik tidak pernah sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan salat subuh berjamaah. Cuma satu kali ini saja, itu pun kondisi perang. Begitu mereka memaknai salat, terkhusus waktu subuh ini. Makanya ketika beliau diingatkan tentang benteng Tustar, perang Tustar, apa kata beliau? Apa urusan saya dengan Tustar? Kami disibukkan dengan peperangan sehingga kami melakukan salat subuh ketika matahari sudah terbit di sebelah timur. Anda seluruh harta diberikan kepadaku untuk ditukar dengan kenikmatan salat subuh, saya tidak mau. Makanya orang yang paling kaya sebenarnya menurut konsep syar'i adalah orang yang bisa melakukan salat subuh berjamaah, yang diawali dengan salat sunnah qablil fajr 2 rakaat. Bukankah Nabi kita mengatakan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha? Bahwa Anda salat sunnah 2 rakaat saja, tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Yang kita sebut dengan salat sunat fajar, yang bacanya singkat. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi salat sunat fajar, ini Nabi baca Fatihah apa tidak nih ya? Karena saking singkatnya. Ya hukumnya sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan baik ketika sedang safar sekalipun. Beliau jaga itu. Salat sunat fajar dan salat witir. Dan tadi Masya Allah sebagian bapak-bapak ketika saya datang sudah 2 saf, Masya Allah, sebelum azan. Ya, pertahankan Pak. Insyaallah ini adalah bukti kecintaan kita kepada agama kita. Semoga Allah jaga ya, kita bisa menjaga salat sunat fajar. Ya. Rakaatul fajri 2 rakaat saja sebelum salat subuh lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau orang bisa melakukan salat sunnah yang ringan saja sebelum salat subuh 2 rakaat, dia mendapatkan keutamaan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapalah gaji kita? Berapalah kekayaan kita? Tak kalau orang ketika bangun tidur, yang dia ingat apa kerja saya hari ini? Dia belum salat subuh berjamaah, dia belum membaca zikir pagi, dia belum melakukan salat sunnah sebelum fajar. Yang di situ ada kekayaan. Bahkan kalau dia melakukan salat sunnah sebelum subuh itu, dia mendapatkan keutamaan lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda betul-betul memahami nikmat bisa beramal soleh ini.